Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Oppo A15, produk paling terbaru dan paling teranyar dari Oppo. Yang konon katanya Oppo A15 ini hadir untuk menggantikan pendahulunya, yaitu Oppo A12 yang sudah cukup lumayan lama juga berada di pasaran. Dan nampaknya Oppo nggak mau kalah ya dengan pesaing beratnya, yaitu Vivo. Baru beberapa hari yang lalu Vivo mengeluarkan produk terbarunya, yaitu Vivo Y12s yang dijual dengan harga 1.900.000 atau 2 juta rupiah. Dan sekarang gantian Oppo yang mengeluarkan produk terbarunya, yaitu Oppo A15 ini yang dijual dengan harga sama seperti Y12s, yaitu 1.900.000 atau 2 juta rupiah. Cukup menarik sih sebenarnya. Dan ketika saya nyari Oppo A15 ini di YouTube, nggak sedikit yang bilang katanya Oppo A15 ini memiliki desain belakang yang cakep, desain belakang yang mewah, dan bodi yang ramping atau tipis. Dan untuk membuktikan itu semua, langsung saja kita unboxing Oppo A15 ini. Ini adalah tampilan depan box dari Oppo A15. Dari depannya sini cukup standar ya. Di sini cuma ada Oppo, di sini ada Oppo A15, dan ini kelihatan banget bagaimana dengan bentuk serta desain smartphone-nya. Dan di bagian atasnya sini ada kapasitas RAM dan ROM-nya, yaitu RAM 3GB dengan internal memorinya 32GB. Dari sebelah kanan kosong, sebelah kiri kosong. Oke, dari bawah semuanya kosong. Dan kita langsung lihat saja apa saja nilai jual dari si Oppo A15 ini. Yang pertama yaitu ada AI triple real camera. Yap, jadi di sini sudah menggunakan triple kamera. Yang kedua yaitu ada 4230 mAh large baterai. Yap, dari sini baterainya 4200, dan menurut Oppo ini baterainya sudah cukup besar. Selanjutnya yaitu ada ukuran layar 6,52 inch SD Plus dengan panjang 16,55 cm. Dan yang terakhir yaitu ada fingerprint sensor. Itu tadi 4 nilai jual atau selling point dari si Oppo A15 ini. Dan warna yang kita unboxing saat ini yaitu warnanya hitam dinamis. Oke, kita langsung lihat saja bagaimana bentuk dalamnya seperti apa. Dan maaf, ini sudah nggak posisi segel lagi karena tadi saya udah shoot videonya cukup lumayan lama, tapi ternyata ada settingan yang salah, dan mau nggak mau saya harus ulang. Dan posisi handphonenya sudah berantakan, tapi nggak apa-apa, yang penting informasinya tersampaikan. Di sini seperti biasa ya, di sini cuma ada Oppo. Oke, ini kertas pembatas. Oke, itu udah berantakan semua kertas pembatas, dan kita mendapatkan satu buah softcase yang cukup lumayan tebal. Dan kalau misalnya kita dari softcase ini memang cukup lumayan tipis untuk handphonenya. Terus di bawahnya sini ada langsung dengan unit utamanya. Dan kalau misalnya di Oppo ini ada Oppo A15 di sebelahnya, atau di saudaranya si Realme itu ada Realme C15. Dan kalau misalnya kita lihat dari untuk desain belakangnya itu kurang lebih sama. Ini unit utamanya di sini. Dan kalau misalnya kita perhatikan dari segi desainnya, ini dari sebelah kanan di sini ada satu buah tombol power dan volume up dan down. Dari bagian belakangnya ini dia seperti ini, menggunakan susunan kamera kotak belakang seperti ini. Sensor sidik jari, dan di kiri cuma ada satu buah SIM tray yang mampu menampung, biasanya kalau Oppo SIM 2, SIM 1 plus memori atau triple slot. Yap, dari sini mampu menampung triple slot SIM 1, SIM 2 plus 1 memori. Dari bagian atasnya kosong, dan dari bagian bawahnya sini cuman ya standar kayak HP Oppo kebanyakan. Charger, speaker, mikrofon, dan jack audio 3,5 mm. Dan kalau misalnya kita perhatikan lagi dengan seksama untuk desain belakangnya ini, oh ya, ketinggalan di sini cuma ada satu buah charger. Chargernya ini dia mampu menampung speed 5 volt 2 ampere atau 10 watt. Dan untuk kabelnya ini dia belum menggunakan kabel Type-C atau masih menggunakan micro USB 10 watt. Agak cukup disayangkan sih sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa lah, karena nggak sedikit juga handphone 2 jutaan yang masih menggunakan port micro USB seperti ini. Yang sudah menggunakan Type-C itu nggak salah cuman Samsung sama Redmi 9 kalau nggak salah ya. Dan ini kalau misalnya kita perhatikan untuk desain belakangnya secara seksama, ini untuk warna dan konsepnya, tengah-tengahnya ini ada warna hitam dan agak abu-abu, ini sama dengan pendahulunya Oppo A53 tuh. Itu dari segi warna ini juga kurang lebih sama konsep kameranya ya. Jadi sebelah sininya warna hitam, sebelah kanan ini warna abu-abu. Dan kalau kita perhatikan untuk tatanan kameranya, ini sama dengan pendahulunya juga Oppo Reno 4F yang disusun kotak seperti ini. Cuman bedanya kalau misalnya Oppo Reno 4F ini dia menggunakan 4 kamera, tapi kalau misalnya di sini dia menggunakan 3 kamera.
Yang mana kamera pertama bokeh dan kamera makro, dan di sini dia framingnya emang seperti kamera, tapi ini sebenarnya cuman buat flashnya saja. Oke, saya akan coba setting dulu si Oppo A15 ini dan coba install aplikasi Antutu buat cek skor Antutu yang dihasilkan berapa, dan cek juga spesifikasi lebih dalam tentang si Oppo A15 ini. Oke, ini adalah tampilan awal dari Oppo A15, dan terkutip ini wallpapernya sudah saya ganti ya, karena wallpaper bawaannya itu cukup lumayan gonjeng. Dan di sini saya akan fokus ke layarnya terlebih dahulu atau desainnya terlebih dahulu. Di sini dia kalau misalnya untuk Oppo A15 ini dia memiliki layar sebesar 6,52 inch dengan resolusi 720x1600 pixel SD+. Dan untuk desain layarnya ini dia masih menggunakan desain layar water drop screen atau ultra all screen, dan di sini masih menggunakan IPS LCD. Dan kalau misalnya untuk dari segi tampilan depannya ini cukup standar. Kalau misalnya kita geser ke atas ini cuman buat nyari Bluetooth, Wi-Fi dan teman-temannya, dan di sini ada notifikasi pemberitahuan. Di sini menampilkan semua menu, dari bawah sini kosong. Dan yang saya heran dari tadi, ketika saya geser di sini kan biasanya kalau misalnya Oppo ketika kita geser ke sebelah kiri dia bakal tampil ke Smart Assistant. Tapi di Oppo 15 ini saya geser-geser saya nggak menemukan itu, dan saya udah otak-atik di pengaturan juga nggak menemukan hal itu. Nggak tahu emang nggak ada atau ada settingan yang kurang pas atau ada yang belum dinyalain. Kalau misalnya buat temen yang tahu silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan kita fokus lagi ke masalah desainnya. Untuk ketebalannya sendiri Oppo A15 ini memiliki ketebalan 7,9 mm. Dan untuk ke desain ketebalan ini salah satu diklaim oleh Oppo memiliki desain yang cukup tipis di kelas harga 2 jutaan. Dan untuk beratnya dia di sini menggunakan baterai 4230 mAh. Untuk beratnya ini kurang lebih sekitar 175 gram. Dan kalau misalnya kita bandingkan dengan pendahulunya yaitu Oppo A53, di sini Oppo A53 memiliki baterai yang lebih besar, otomatis beratnya juga lebih berat. Di sini untuk ketebalan bodinya dia 8,4 mm dengan berat 186 gram. Sedangkan si Oppo A15 ini ketebalannya cuma 7,9 mm. Di sini jelas lebih tipis sedikit untuk si Oppo A15. Oke, dari segi desain sudah, selanjutnya kita ke performa atau dapur pacu. Di sini kalau misalnya untuk kapasitas RAM dan ROM-nya di sini cukup standar tadi sesuai yang ada di tampilan depan boxnya, yaitu untuk RAM-nya dia di sini menggunakan RAM 3 GB dengan internal memorinya yaitu 32 GB. Kalau misalnya kita cek di sini untuk lebih dalamnya, oke, kita akan coba ke tentang ponsel. Oke, di sini untuk serinya Oppo A15. Untuk versi ColorOS dia di sini sudah 7.2 dengan basis Android 10. Untuk prosesornya di sini menggunakan octa-core, RAM 3 GB dengan internal memorinya 32 GB. Kalau misalnya kita cek di sebelah sini di AIDA, oke, RAM 3 memori 32 GB. Dan untuk prosesornya dia di sini menggunakan prosesor MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer. Dan untuk prosesor ini dia sama persis dengan pesaing beratnya yaitu Vivo Y12s. Dan kalau misalnya untuk masalah baterainya, dia di sini sudah menggunakan baterai 4230 yang sudah saya sebutin tadi, dan dia di sini beratnya cuma 175 gram. Dan jujur kalau misalnya untuk dari bodinya emang saya akuin cukup lumayan tipis. Apalagi kalau misalnya kita pegang menggunakan satu tangan, ini benar-benar nggak membutuhkan energi lebih, jadi tetap enjoy aja gitu dipegang dengan menggunakan satu tangan. Dan ini untuk finishing belakangnya dia menggunakan bahan yang glossy, jadi kalau misalnya nggak pakai softcase ini cukup lumayan licin. Oke, kita lanjut ke masalah kameranya, jadi nggak usah banyak-banyak bahasnya karena nanti kita akan coba bikinin video reviewnya. Dan kalau misalnya kita fokus ke, oke, kita cek dulu untuk sensor boxnya. Kalau untuk di sensor boxnya apa saja yang tersedia, ini cuman dari aplikasinya ya. Kalau dari aplikasi sensor box ini cukup tergolong komplit, yang nggak ada cuma sensor suhu dan sensor tekanan. Kalau misalnya tanya giroskop ada, kalau dari aplikasi sensor box di sini tertera ada sensor giroskopnya. Oke, sekarang kita akan
geser ke kamera, untuk kameranya sendiri dia di sini menggunakan triple kamera. Cuman kalau misalnya kita lihat sekilas ini nampak seperti 4 kamera. Untuk masing-masing megapikselnya yaitu ada 13 megapiksel kamera utama, ada 2 megapiksel untuk kamera bokeh, dan 2 megapiksel lagi itu untuk kamera makro. Jadi dia di sini nggak ada kamera ultrawide. Jadi kamera ultrawide-nya itu diganti dengan kamera makro. Dan untuk kamera selfie-nya dia di sini memiliki kamera selfie sebesar 8 megapiksel. Itu untuk kamera selfie-nya. Dan kita akan buka fitur-fitur apa aja yang ada di dalam kameranya ini. Dan kalau misalnya kita buka, kita langsung dihadapkan dengan fitur kamera utama. Oke, ini buat foto. Di sebelah sini cuman ada buat potret. Jadi kita bisa pakai bokeh-bokehan di sini. Dan di sini ada beberapa filter, ada 5 filter kurang lebih. Dan di sebelah kanannya ini ada selengkapnya. Dan di bagian selengkapnya ini cukup lumayan komplit fitur-fiturnya. Di sini ya, di sini ada Google Lens, ada selang waktu, stiker, ada makronya. Dia di sini ada makro, ada slow motion, mode pakar, dan panorama. Jadi sudah cukup komplit karena ini juga sudah ada fitur slow motionnya juga. Karena kalau misalnya di pesaingnya Vivo Y12 itu saya nggak menemukan fitur slow motion. Dan di bagian video di sebelah kirinya ada video, oke, standar. Dan yang nggak kalah menarik di sini ada fitur mode malamnya. Ini cukup lumayan amazing sih ya. Dengan harga 2 jutaan sudah ada fitur mode malamnya. Oke, kalau misalnya untuk kamera utamanya itu hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Oke, ini contohnya. Dan ini kalau misalnya teman-teman lihat, ini warnanya seperti ini kalau di kamera ya. Kalau di kamera Sony ini kameranya seperti ini. Dan kalau misalnya kita foto dengan kamera Oppo ini, hasilnya akan seperti ini untuk warnanya. Terus ya kan kalian nilai sendiri sesuai atau enggak, bagus atau enggak, dan warna yang dihasilkan pucat atau enggak. Nah kalau misalnya kita lihat hasil fotonya tadi, kita coba zoom. Oke, ini cukup lumayan rapi untuk zoomingnya. Jadi dengan harga 2 jutaan, kameranya ini cukup lumayan oke. Dan kalau misalnya untuk kamera makronya, kita akan coba cek di sini. Untuk kamera makronya ini kalau misalnya harga 2 jutaan, dia mentok-mentok di 4 cm biasanya. Oke, makronya itu akan seperti ini. Tuh. Jadi cukup bisa buat foto-foto makanan atau foto-foto tanaman atau miniatur-miniatur seperti ini. Itu sudah cukup lumayan bisa. Oke, dan untuk kamera selfie-nya nanti saya akan tes untuk kamera selfie-nya itu akan seperti apa. Kalau misalnya kita geser ke kamera depan, tadi oke ya, kamera belakangnya itu sudah cukup lumayan komplit untuk fitur-fiturnya. Dan untuk kamera depannya, di sini standar, langsung dihadapkan dengan yang cantik-cantik. Di sini ada foto biasa, di sebelah sininya ini ada video. Oke, di sini ada potret, dan di sini ada selengkapnya. Di sini cuma ada panorama, selang waktu, dan stiker. Jadi untuk slow motion itu cuma ada di kamera belakang, nggak ada di kamera depan. Dan untuk mode malam juga cuma ada di kamera belakangnya aja, di kamera depannya nggak ada. Itulah tadi unboxing Oppo A15 versi sesuai harga. Dan menurut saya pribadi, handphone ini memang cukup lumayan oke dan apik dari segi desainnya. Kalau misalnya kita perhatikan, tatanan kamera kotak seperti ini itu mirip dengan Oppo Reno 4F. Dan warna yang digunakan ini sangat mirip dengan pendahulunya, yaitu Oppo A53. Dan yang saya suka dari handphone ini atau yang cukup dipertimbangkan yaitu dari segi desainnya yang cukup lumayan ramping dan tipis. Jadi masih cukup enak dan nyaman dipegang menggunakan satu tangan sekalipun. Selain itu, yang saya suka dari handphone ini yaitu dari sektor kameranya yang cukup lumayan komplit untuk fitur-fitur yang ditawarkan. Dengan harga 2 jutaan kalian sudah mendapatkan fitur kamera utama, kamera bokeh, dan kamera makro. Dan nggak ketinggalan juga yang cukup membuat saya terkejut juga karena dia di sini sudah menawarkan fitur kamera untuk mode malamnya. Cukup lumayan oke di harga 2 jutaan. Dan untuk hasil foto dan videonya saya tampilkan di bagian akhir. Dan oke, mungkin sekian dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel sesuai harga pastinya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah perekaman kamera depan dari Oppo A15 dengan resolusi 8 megapiksel. Dan untuk perekaman videonya ini dia mentok di 1080 dengan 30 fps. Oke, ini kurang lebih hasil kamera depannya. Dan kalau misalnya kita lihat saya lihat di hasil layarnya ini cukup lumayan jernih dan cukup lumayan oke juga dengan di harga 2 jutaan. Dan ini adalah perekaman kamera belakang dengan Oppo A15 dengan resolusi 1080 dengan 30 frame per second. Kurang lebih akan seperti ini hasil
videonya. Tadi saya mau depannya foto video. Pokoknya ini hasil video dari Oppo A15 dengan resolusi 13 megapiksel. Ini di indoor ya, dengan cahaya yang cukup lumayan karena saya menggunakan 2 buah soft light dan ada lampu juga. Silakan kalian lihat sendiri bagus atau tidaknya.